faqahu fid din. Satu, maka Allah jadikan kita atau orang itu faqahu fid din, akan mudah memahami agama, akan mudah menyerap ilmu-ilmu agama. Hadir di pengajian, hadir di majelis ta'lim, di majelis mana saja, ketika ustadznya, ketika kiainya, ketika gurunya ngajarin tentang perkara agama, ngajarin tentang perkara-perkara akhirat, maka ia akan gampang mencerna, gampang menangkap ilmunya, dan terdorong semangatnya untuk ngamalinnya. Faqahu fiddin, ada semangat dalam agama, ada giroh buat nyari ilmu-ilmu akhirat. Kenapa? Karena ia sudah memiliki pemahaman kalau perkara akhirat itu, ilmu akhirat itu lebih penting adanya, sesuatu yang tiada ternilai harganya. Perkara akhirat itu lebih utama ketimbang dunia. Kalau dunia barangkali bisa hilang, hancur, fana, tapi kalau perkara akhirat maka itu akan lebih utama, karena perkara akhirat adalah kunci dari kepada kebahagiaan. Perkara agama adalah kunci kebahagiaan yang bisa menghantarkan seseorang kepada selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Faqahu fid din, akan mudah memahami agama. Timbul pertanyaan lagi, kenapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mudah memahami agama? Karena apa? Fatahalahu qufla qalbihi. Satu, Allah sudah bukakan kunci-kunci hatinya, sebab ia mudah memahami agama karena ibu kita semua dibuka tuh kunci-kunci hatinya sama Allah. Keran-keran yang nyumbat di hati kita dibuka sama Allah Ta'ala. Apa yang menyebabkan hati seseorang tersumbat? Ketika ia punya hasad, iri, dengki, munafik, sombong. Tuh, Allah kesampingkan dulu tuh keran-keran macam kayak gitu yang nyumbat-nyumbat di dalam hati seorang anak manusia yang dikehendaki oleh Allah. Allah buka tuh, Pak. Fataha lahu qubla qalbihi, Allah buka keran-keran yang nyumbat di hatinya. Wa ja'ala qalbahu saliman, Allah jadikan hatinya hati yang selamat, Allah jadikan hatinya yang bersih. Bersih dari apa? Dari penyakit-penyakit hati. Ke orang nggak pernah hasad, ke orang nggak pernah dengki, orang bahagia turut senang, ya. Tidak ada prinsip senang kalau orang lain susah, susah kalau orang lain senang, nggak ada tuh. Orang lain senang menemukan kebahagiaan, kita turut bahagia, turut senang. Di saat orang lain tertimpa kesusahan, kita turut prihatin, kita turut empati. Agama itu ibu bapak sederhana sebenarnya. Apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita sederhana. Cuma selama ini perkara-perkara sederhana yang erat kali dengan kebaikan, kadang kita seolah-olah menutup diri karena terkuncinya hati-hati kita. Keran-kerannya masih rapat, Allah belum jadikan qalbuhu saliman. Tapi orang yang dikehendaki Allah akan kebaikan, maka Allah buka tuh. Fatahalahu qubla qalbihi, Allah jadikan qalbuhu saliman. Wa ja'ala qalbuhu saliman, Allah jadikan hatinya bersih. Tuh. Wa lisanuhu shadiqan, Allah jadikan lisannya itu benar, jujur. Kalau hatinya sudah bersih, kalau hatinya sudah suci, nggak ada hasad, nggak ada dengki, maka sesuatu yang keluar dari lisannya pun akan baik, ya. Sesuatu yang keluar dari mulutnya pun akan jujur, akan benar. Wa khaliqatuhu mustaqimatan, hati bersih, lisan jujur. Wa khaliqatuhu mustaqimatan, maka akhlaknya akan lurus. Yang disebut dalam bahasa agama akhlakul karimah.
akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang bagus, tutur katanya terjaga, perbuatannya tertata, janji terpenuhi, tidak pernah khianat, selalu amanah, wa khaliqatuhu mustaqimatan. Allah jadikan akhlaknya mulia. Ketemu sama orang lain, ia lebih cenderung menyapa duluan ketimbang disapa. Dan kebanyakan kita mah kepinginnya begitu ya Pak. Ketemu sama orang tuh udah ngelihat orang, kadang kita pura-pura nggak ngelihat karena pengen disapa, sapa duluan, kan begitu ya. Tapi tidak dengan orang-orang yang khaliqatuhu mustaqimatan. Ia akan terlebih dahulu menyapa dengan wajahnya biwajhin mali, dengan wajah yang ceria. Absus salam, ia sebarkan salam, assalamualaikum, apa kabarnya, wa khaliqatuhu mustaqimatan. Allah jadikan hatinya, Allah jadikan akhlaknya lurus, akhlak baik. Adab itu dipakai Pak. Kalau saat ini barangkali dunia ini sudah penuh dengan orang yang berilmu, hadirin. Nggak kurang ilmu, apa yang mau kita cari di dunia, sudah lengkap. Ahlinya, pakarnya sudah banyak. Tapi sesungguhnya dunia ini sepi. Dengan apa? Sepi dengan orang-orang yang beradab. Banyak orang yang punya ilmu Pak, berilmu, tapi ia nggak punya adab, nggak punya akhlak. Etikanya mohon maaf jongkok, hadirin. Etika jongkok di mana ia punya ilmu luas tapi perkara adab etika dikesampingkan. Padahal al adabu fauqal ilm, adab itu di atas ilmu, hadirin. Kalau kita miskin ilmu kita sedikit, tapi paling tidak kita berusaha menjadi orang yang kaya adab Pak, kaya akhlak, kaya etika. Nggak apa-apa, ilmu saya sedikit, nggak punya apa-apa, tapi akhlaknya kaya. Itu yang paling hebat. Yang paling luar biasa adalah ilmunya kaya, adabnya pun kaya. Tapi paling tidak kalau ilmunya belum kaya, ilmunya sedikit, paling tidak kita jadi orang-orang yang kaya adab. Ini zaman sekarang begitu, hadirin. Dunia itu sudah penuh dengan orang yang berilmu, tapi dunia itu masih sepi dengan orang yang beradab. Tuh, begitu. Orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kokoh dalam perkara agama, mudah memahami agama. Allah jadikan lisannya bersih, suci, tutur katanya jujur, akhlaknya mulia. Wa ja'ala udunahu sami'atan wa ainahu basiratan. Allah jadikan telinganya mendengar, Allah jadikan matanya melihat. Maksudnya gimana? Ia Allah jadikan orang yang peka matanya melihat kebaikan, peka telinganya mendengar kebaikan. Ada peribahasa, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar. Matanya tinggal lihat fisiknya tuh Pak, ini berapa satu, ini berapa dua, ngelihat fisiknya ibu-ibu. Tapi ketika ada kebaikan nampak di hadapannya, ia seolah-olah jadi orang yang tiba-tiba buta, apatis atau masa bodoh, nggak pernah mau peka dengan kebaikan itu tuh. Ada majelis ta'lim di hadapan mata, tapi nggak terbersit tuh buat mau hadir Pak. Padahal ngelihat tetangganya ibu-ibu bareng-bareng 2-3 orang, sejadah di pundaknya, ibu-ibu khasnya begitu ya, sejadah di pundaknya, ini mukanya diangkat sedikit, ditanya mau kemana, mau ke masjid, mau ke pengajian, kan begitu. Gerimis-gerimis di luar, nggak masalah, cuma gerimis, saya bawa payung. Gelap di luar, saya ada senter, ada giroh, ada semangat buat itu semua. Ketika ia melihat orang lain melakukan itu, tidak membuatnya menjadi terpanggil untuk melakukan hal yang sama. Ini disebut punya mata tapi nggak melihat, ngedengar
di masjid, di musola, di majelis taklim diumumkan nanti ada pengajian setiap hari anu bla bla bla, ngedengar telinganya Pak, nyimak, tapi nyimaknya dia tidak menjadi giroh, tidak menjadi semangat, tidak menyemangatinya untuk melakukan hal yang sama, untuk hadir di tempat itu semisalnya. Tapi bagi orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia melihat ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka ia ambil kesempatan itu, karena ia berpikir belum tentu akan ada kesempatan yang kedua kalinya. Jadi hilangkan di dalam diri kita pemahaman, hilangkan dalam kamus agama kita, apa saya mau berbuat kebaikan nanti saja, besok saja. Idza arada, kalau kamu menghendaki sesuatu, maka pikirkan dampaknya, kemudian fa in kana khairan famdi, kalau kita ngelihat sesuatu itu baik, famdi, maka kerjakan segera. Urusan kebaikan mah Pak harus disegerakan. Fa in kana khairan famdi, kalau urusan kebaikan segerakan. Wa in kana syarran, buruk ini, sesuatu yang enggak benar adanya. Wa idza kana syarran fantahi, maka hindari, jauhi. Kalau baik mah segerakan. Ya. Itu orang yang pertama ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikannya. Satu, faqahu fid din. Kedua, orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa zahadahu fid dunya, Allah akan jadikan ia menjadi orang-orang yang berada dalam level zahid. Zahid itu orangnya yang zuhud. Zuhud itu sifatnya. Apa itu zuhud? Kalau disederhanakan mah, orang yang zuhud itu Pak, orang yang enggak ngoyo dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia tak ubahnya hanya sekedar untuk membuat ia bertahan dalam hidupnya. Urusan dunia ini hanya sekedar untuk beramal di dalam hidupnya, tidak lain. Itu orang yang zuhud. Makanya ada peribahasa, orang yang zuhud itu orang yang menjadikan dunia itu, ibu bapak, di genggaman tangannya. Dunia tidak jadikan ia simpan di dalam hatinya. Perkara urusan dunia, kita butuh dunia, benar. Orang yang namanya hidup perlu makan, perlu pakaian, perlu tempat tinggal. Itu semua dibeli dengan apa? Dengan perkara dunia. Tapi bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang zuhud, ia hanya sekedar menjadikan dunia itu, harta benda dunia itu hanya sekedar pelengkap di dalam hidupnya. Artinya ia memahami kalau di hadapannya akan ada satu kehidupan yang membentang luas yang namanya akhirat. Ia fokus untuk akhirat tanpa melupakan perkara dunia. Dalam konsep agama kita namanya ini tawazun, keberimbangan. Ada saatnya kita fokus untuk perkara akhirat, ke akhirat kita menuju, tapi dengan tidak melupakan prestasi-prestasi duniawiyah kita. Zuhud perkara dunia. Ya. Dua, wa bassara uyubahu, Allah mudahkan memahami agama, kemudian ia jadikan orang yang zuhud dalam perkara dunia. Yang ketiga, orang yang dikehendaki baik oleh Allah, wa bassara uyubahu, ia akan dijadikan menjadi orang-orang yang bisa melihat aib-aibnya sendiri, sampai tidak ada waktu buat ngelihat aib orang lain Pak, nggak ada waktu. Ia lebih menyibukkan diri dengan aib-aibnya sendiri. Ya Allah, 1 kali 24 jam diberikan waktu yang sama oleh Allah, diberikan kesempatan yang sama oleh Allah, ternyata banyak lalainya ketimbang ingatnya, banyak kupurnya ketimbang syukurnya. Terus yang kelihatan aib-aib sendiri Pak, buruknya diri sendiri. Gak pernah tuh ia menyibukkan dirinya dengan aib-aib orang lain, bahkan sampai menyebarluaskan aib orang lain, tidak. Karena ia paham, idza arada an tadhkura uyuba ghairika fadhkur uyuba nafsika. Jikalau kamu hendak mengumbar-ngumbar aib orang lain, nyebut-nyebut aib orang lain, maka ingatlah dengan aib diri kita sendiri, aib kamu sendiri, kata Rasulullah. Oleh karenanya uswa nafsi bitaqwallah, saya berwasiat kepada diri, kepada ibu bapak jamaah yang hadir di subuh yang mulia ini, ayo terus belajar untuk memperbaiki diri, terus memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita, manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, waktu yang Allah berikan kepada kita
untuk bisa kita terus isi dengan perkara-perkara yang baik, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adhim wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka sihatan fi taqwa wa tula umrin bi husnil amal. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'irin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.